Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Regita dengan NIM 721142130. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi literasi digital dan kemanusiaan. Bab yang pertama, hubungan manusia dengan teknologi. Manusia tidak dapat lepas dari teknologi. Dalam konsep kebudayaan, teknologi bahkan masuk di dalam salah satu bagian dari 7 kebudayaan. Yang pertama ada bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan yang ketujuh ada kesenian. Menurut Paul Whittier, teknologi adalah ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak, yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaannya. Teknologi pada hakikatnya meliputi paling sedikit 7 unsur, yaitu alat-alat produktif, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat perlindungan dan perumahan, serta alat-alat transportasi. Sebagai bagian dari kebudayaan, teknologi berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri. Teknologi pakaian misalnya, berfungsi sebagai alat untuk melindungi diri manusia dari kedinginan. Selain itu, teknologi merupakan salah satu upaya mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Perkembangan teknologi yang begitu pesat berdampak pada ketertinggalan masyarakat apabila mereka tidak mampu beradaptasi. Ini berdampak pada munculnya era disrupsi. Disrupsi adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disrupsi berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Disrupsi menggantikan teknologi yang lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien juga bermanfaat. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan masyarakat perlu mengalami penyesuaian dengan perubahan zaman. Beberapa pakar menyebut kemampuan ini sebagai keterampilan abad 21. Carlos Fadel dalam ulasan berjudul 21 Century Skill How Can You Prepare Student for the New Global Economy melihat beberapa framework dalam melihat keterampilan abad ke-21. Lalu bab yang kedua ada dampak positif dan negatif teknologi. Mengenai meltek atau melek teknologi dan media, erat kaitannya dengan kompetensi literasi digital. Kemampuan literasi, apapun itu, selalu berkaitan dengan kompetensi. Terdapat 5 dampak positif kompetensi dari literasi digital, yaitu yang pertama ada kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua ada kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu memposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Yang keempat, ada kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Serta yang kelima, ada berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual ataupun melalui usaha berkolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan dunia internet atau disebut juga cyberspace, hampir segalanya dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja membentuk tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Dampak negatif kemajuan teknologi dalam hal keamanan digital ada 3 hal utama, yaitu serangan dunia maya, penurian informasi, dan identitas, manipulasi data digital. Dalam hal kualitas hidup, yang yaitu ada lingkungan hidup, masalah mental, dan masalah produktivitas kerja. Dan yang terakhir dalam hal bidang ekonomi dan politik, yaitu pembunuhan pekerjaan. Bab ketiga ada konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Konsep dasar Internet of Things dan Big Data. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT
telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, microelectromechanical system, dan internet. Fungsi IoT dengan prinsip tujuan utama dari IoT sebagai sarana yang memudahkan untuk pengawasan dan pengendalian barang fisik maupun maka konsep IoT ini memungkinkan untuk digunakan hampir pada seluruh kegiatan sehari-hari seperti penggunaan perorangan, perkantoran, rumah sakit, pariwisata, industri transportasi, dan lain-lain. Adapun kelebihan dan kekurangan dari IoT. Kelebihan IoT, ada banyak manfaat dan kemudahan ketika suatu sistem di dunia nyata menggunakan perangkat IoT, diantaranya data tracking, waktu, dan biaya. Kekurangan IoT sendiri itu dibalik kemudahan dan kecanggihannya yang tersaji ketika menggunakan perangkat IoT, ada beberapa risiko yang perlu diketahui, diantaranya compatibility, complexity, dan safety. Implementasi IoT di antaranya adalah implementasi IoT dalam bidang keamanan, monitoring lingkungan, bidang kesehatan, serta otomatisasi gedung dan perumahan, serta lain sebagainya. Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big Data telah digunakan dalam banyak bisnis. Tidak hanya besar data yang menjadi poin utama, tetapi apa yang harus dilakukan organisasi dengan data tersebut. Big Data dapat dianalisis untuk wawasan yang mengarah pada pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang lebih baik. Pentingnya Big Data tidak hanya berputar pada jumlah data yang berorganisasi miliki, tetapi hal yang penting adalah bagaimana mengolah data internal dan eksternal. Kita dapat mengambil data dari sumber dan menganalisanya untuk menemukan jawaban yang diinginkan dalam bisnis, seperti pengurangan biaya, pengurangan waktu, pengembangan produk, dan optimalisasi penawaran produk, serta pengambilan keputusan yang cerdas. Bab keempat ada konsep dan pemanfaatan artificial intelligence. Definisi artificial intelligence atau biasa disebut AI yang artinya kecerdasan buatan merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Tujuannya yaitu membuat mesin menjadi lebih pintar, memahami apa itu kecerdasan, membuat mesin lebih bermanfaat. Konsepnya yaitu sistem yang berpikir seperti manusia, thinking humanly, sistem yang berpikir secara rasional atau thinking rationally, sistem yang bertindak seperti manusia atau acting humanly, sistem yang bertindak secara rasional atau acting rationally. Pendekatan. Yang pertama ada strong artificial intelligence, yaitu pendekatan ini ingin menuju ke pembuatan suatu mesin yang bisa benar-benar berpikir dan mencegah masalah. Lalu yang kedua ada weak artificial intelligence. Pendekatan ini berurusan dengan pembuatan kecerdasan buatan di komputer yang tidak benar-benar bisa berpikir dan memecahkan masalah, namun bisa berperilaku seakan-akan ia memiliki kecerdasan. Pendekatan ini menyatakan bahwa sebuah mesin yang diprogram dengan cukup akan dapat meniru pemikiran manusia. Lalu yang ketiga ada applied artificial intelligence. Pendekatan ini berusaha menghasilkan suatu sistem cerdas yang secara komersial dapat digunakan. Sebagai contoh, sebuah sistem keamanan yang dapat mengenali wajah orang yang boleh memasuki gedung. Dan yang keempat ada Cognitive Artificial Intelligence, yaitu pendekatan ini memandang komputer sebagai alat untuk mengatas teori tentang bagaimana otak manusia bekerja. Sebagai contoh, teori tentang bagaimana cara kita mengenali wajah, benda-benda lainnya, atau bagaimana kita memecahkan masalah. Bab yang kelima ada konsep dan pemanfaatan e-commerce. Apa itu e-commerce? Penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. Secara formal, transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun individu.
E-bisnis adalah digitalisasi transaksi dan proses yang terjadi di dalam perusahaan, melibatkan sistem informasi yang dikendalikan oleh perusahaan, tidak termasuk transaksi komersial yang melibatkan pertukaran nilai di luar organisasi atau perusahaan. Berbagai tipe e-commerce serta beberapa platform yang digunakan sebagai basis transaksi dalam industri ini. Setidaknya terdapat sejumlah tipe e-commerce yang dibagi berdasarkan konektivitas pasar, di antaranya adalah business to customer atau B2C, business to business atau B2B, customer to customer atau C2C, social e-commerce, mobile e-commerce, dan yang terakhir adalah local e-commerce. Ada berbagai bisnis model dalam e-commerce. Bisnis model ini adalah salah satu bagian terpenting dalam industri, karena mengungkap bagaimana cara perusahaan mendapatkan laba melalui cara-cara yang belum pernah dilakukan oleh perusahaan tradisional pada umumnya. 8 kunci model bisnis e-commerce meliputi value proposition atau proposisi nilai, yang kedua ada revenue model atau model pendapatan, yang ketiga ada market opportunity atau kesempatan pasar, yang keempat ada competitive environment atau lingkungan kompetitif, yang kelima ada competitive advantage atau keunggulan bersaing, yang keenam ada market strategy atau strategi pasar, yang ketujuh ada organizational development atau pengembangan organisasi, dan yang kedelapan ada manajemen tim atau tim manajemen. 8 kunci ini adalah rahasia pemanfaatan model bisnis yang dikembangkan untuk industri e-commerce. Bab ke-6 ada etika dunia siber. Dunia digital telah mengubah pola dan metode masyarakat dalam berkomunikasi. Melalui media sosial, masyarakat leluasa mengungkapkan gagasan untuk dapat dibaca oleh orang lain. Bahkan dari ruangan kamar sekalipun, koneksi dengan dunia luar semakin terbuka. Namun demikian, pola yang berubah ini kerap dihadang dengan masalah etika. Masalah etika berhubungan dengan kepatuhan masyarakat dalam berinteraksi di dunia digital menggunakan media sosial. Pemanfaatan internet secara bijak. Berbagai manfaat yang disebutkan bisa didapatkan dengan mudah selama kamu juga berinternet dengan bijak. Mengingat kebebasan di dunia digital yang hampir tidak terbatas, maka perlu kontrol diri dan pembatasan tertentu agar akses yang kamu punya benar-benar membawa manfaat untuk kamu. Cermati dalam memilih situs dan konten. Pertama dan utama adalah kamu harus cermat dalam memilih situs dan konten yang akan kamu nikmati. Pilihan situs yang cermat dan konten yang tepat bisa memberikan banyak nilai manfaatnya. Sebaliknya, jika kamu terlalu banyak mengakses konten yang kurang bernilai, maka lambat laun manfaat yang didapatkan juga akan terus menurun. Pastikan keamanan data pribadi. Memasukkan data pribadi yang diminta oleh situs tertentu harus dilakukan dengan berhati-hati. Pastikan validitas situs tersebut dan keamanan data yang kamu masukkan, karena tidak sedikit situs nakal yang menjual data tersebut ke pihak ketiga untuk berbagai kepentingan tidak kamu ketahui. Terlebih data pribadi yang dimasukkan bersifat sangat rahasia dan bisa berbahaya jika disalahgunakan. Tetap batasi penggunaan internet. Manfaat internet maksimal akan kamu dapatkan ketika kamu bisa mendapatkan apa yang kamu butuhkan dan tidak buang-buang waktu. Memang internet memiliki banyak sekali konten menarik, tapi ingat, apapun yang berlebihan tidak akan mendatangkan manfaat yang baik. Maka selalu berikan batasan waktu pengguna internet ya, agar fisik juga tetap bisa beristirahat dan kamu bisa melakukan kegiatan lainnya. Penggunaan ISP handle. Terakhir adalah kebijakan yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri adalah memilih ISP handle yang sudah terpercaya. Akses internet akan optimal jika kamu memiliki ISP yang menyediakan internet cepat dan stabil, sehingga aktivitas apapun yang kamu lakukan bisa benar-benar optimal hasilnya. Tentu kamu juga wajib memastikan area tempat kamu tinggal sudah memasuki wilayah layanan yang diberikan. Lalu bab yang terakhir yaitu bab 7, ada aturan hukum tentang informasi transaksi elektronik. Peraturan tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE
yaitu undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Pasal 2 UU ITE. Asas pasal 3 yaitu ada asas kesepakatan hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas iktikad baik, dan ada asas kebebasan memilih teknologi dan netral teknologi. Pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi penggunaan dan penyelenggaraan teknologi informasi. Cangkupan materi UID. Yang pertama ada pengakuan informasi dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah terdapat pada pasal 5 dan pasal 6 UID. Yang kedua ada pengakuan atas tanda tangan elektronik terdapat pada pasal 11 dan pasal 12 UID. Yang ketiga ada penyelenggaraan sertifikasi elektronik pada pasal 13 dan 12. Yang keempat ada penyelenggaraan sistem elektronik pada pasal 15 dan 16. Yang kelima ada nama domain pada pasal 23 dan pasal 24. Yang keenam ada hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi pada pasal 25 dan pasal 26. Yang ketujuh ada perbuatan yang dilarang atau cybercrime serta ketentuan pidananya yang terdapat pada pasal 27 sampai pasal 37 UU ITE. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.